Tahukah kalian, perputaran uang judi online di Indonesia sudah pernah mencapai 40,8 triliun. Berdasarkan data PPATK, fenomena judi online kini tidak lagi mengenal batasan usia. Saat ini, diperkirakan ada sekitar 4 juta pemain aktif yang ada di Indonesia. Bukan sekadar angka, tapi adalah krisis sosial yang nyata. Halo, perkenalkan, nama saya Gede Level Arif Atresa dengan NIM 124106027, mahasiswa Universitas Sekolah Medina. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan analisis saya terkait krisis judi online di Indonesia dari kacamata mata kuliah literasi media. Pertama-tama, mari kita bedah tren yang sangat mengkhawatirkan di kalangan anak-anak dan remaja. PPATK mencatat ada hampir 200.000 anak usia yang di bawah 10 tahun hingga 19 tahun yang mulai aktif bertransaksi judi online dengan nilai mencapai ratusan miliar rupiah. Mengapa ini bisa terjadi? Jawabannya ada pada modifikasi game online. Nah, anak-anak di bawah 10 tahun ini secara mental belum siap dan sangat impulsif, karena di sisi lain, kelompok remaja usia 10-20 tahun itu bisa mendominasi oleh pelajar, bahkan rentan melakukan kejahatan kecil demi melakukan modal judi. Nah, dari perspektif literasi media ini, paparan media digital juga memainkan peran yang sangat sentral, karena ekosistem digital yang mengatakan batas antara gaming dan gambling itu praktik judi online yang disusupkan lewat desain visual yang sangat interaktif. Nah, karena rendahnya literasi digital pada usia dini, anak-anak ini dan remaja tidak sadar bahwa mereka ini juga sedang dimanipulasi oleh dan dieksploitasi secara finansial. Selanjutnya, kita bergeser pada kelompok usia sampai 30-50 tahun, yang dimana ini adalah kelompok korban terbesar. Sekitar 40,18% atau sekitar 1.640.000 orang dampaknya sangat destruktif, kehancuran ekonomi keluarga, tingginya KDRT hingga perceraian, dan tingginya juga angka pengangguran. Data menunjukkan potret yang sangat miris, di mana masyarakat ini berpenghasilan rendah, yaitu maksimal 1 juta rupiah per bulan, justru menghabiskan 70 hingga 90% pendapatan mereka untuk judi online. Mereka melakukan deposit kecil yang mungkin antara 10.000 hingga 50.000 lewat e-wallet, namun dengan frekuensi yang sangat tinggi terus-menerus, maka itu bisa membuat judi online itu sangat marak. Peran media digital disinilah menciptakan ilusi jalan pintas. Algoritma media sosial secara agresif melarikan masyarakat yang sedang terhimpit ekonomi dengan iklan-iklan yang menyajikan kemenangan instan. Tepaan iklan ini memanipulasi psikologis mereka, menjebak mereka dalam lingkaran setan yang kecanduan. Lalu, bagaimana kita membentengi diri? Dari perspektif literasi media ini, kita tidak bisa hanya bersikap pasif, tapi kita harus aktif membangun perlindungan diri dengan cara 1. Berpikir kritis. Sadari bahwa sistem algoritma mesin judi dirancang agar bandar-bandar ini selalu menang. Tidak ada yang namanya pola gacor ataupun kemenangan yang selalu win. Yang kedua, itu adalah verifikasi konten. Bersikaplah skeptis terhadap influencer atau iklan yang mempromosikan kayak yang begitu instan. Yang ketiga, kendalikan algoritma kalian. Jika kalian melihat konten perbuatan judi di media sosial, maka segera blok tersebut ataupun report. Jangan interaksi konten tersebut agar algoritma tidak menunjukkan kepada Anda. Yang keempat, jika saya diamankan menjadi Menteri Komunikasi Indonesia, saya akan memotong apa masalah ini dari hulu ke hilir. Solusi yang saya tawarkan adalah pertama, memblokir
menciptakan ekosistem bersihnya tidak hanya menutup ekosistem, tapi juga menutup seluruh rantai pasoknya, maka dari pengurangan rekening hingga pengetatan yang dompet digital yang berkuasa ataupun e-wallet. Yang kedua, adanya regulasi sistem transaksi. Saya akan mewajibkan platform e-wallet ini untuk memiliki sensor anomali yang bisa membuat akun secara otomatis jika terdeteksi transaksi mikro yang berfrekuensi 3 wajib. Yang ketiga, itu adanya kurikulum yang mewajibkan literasi di setiap provinsi ataupun setiap sekolah-sekolah, karena literasi media ini agar kita pendidikan yang begitu dasar untuk memutus mata rantai korban yang memakan di usia dini. Apakah ini menjadi tepat? Apakah kebijakan saya ini tepat? Tentu saja. Data membuktikan bahwa tindakan penutupan jalur ekosistem secara kolektif oleh pemerintah sejak memasuki akhir 2025 telah berhasil menekan permintaan uang ideologi turun menjadi 286 triliun rupiah. Nah, ini adalah bukti bahwa tegas yang melakukan pengelolaan ekonomi adalah jalan keluar yang tepat yang begitu efektif. Sebagai kesimpulan, video online adalah bahasa yang mengganti struktur sosial kita yang anak dan kelompok yang usia produktif. Aplikasi media lah adalah vaksin dan ketegasan regulasi inilah yang membantu. Sekian dari pemaparannya saya. Terima kasih. Dan mari sama-sama membuat ekosistem digital Indonesia yang sehat, bebas, dan dari video. Assalamualaikum